Oke, pernah mendengar gugatan tidak dapat diterima karena dinyatakan prematur oleh hakim di pengadilan negeri? Lantas, bagaimana sebuah gugatan dapat dinyatakan sebagai gugatan yang prematur? Oke, simak informasi lengkap berikut ini. Yang pertama, saya akan menjelaskan dulu apa itu gugatan prematur. Menurut Retno Wulan, dalam bukunya Hukum Acara Perdata, dalam teori dan praktek perlu diketahui bahwa putusan hakim tidak selalu mengabulkan gugatan untuk seluruhnya, tetapi dapat pula gugatan dikabulkan untuk sebagian, dan sebagian gugatan lain harus ditolak, atau dalam hal-hal tertentu dinyatakan tidak dapat diterima. Menurut M. Yahya Harahap, dalam bukunya Hukum Acara Perdata tentang gugatan, menyatakan bahwa gugatan prematur diartikan sebagai gugatan yang diajukan masih terlampau dini. Contoh, ahli waris yang menggugat pembagian harta waris, padahal pewaris masih hidup, maka gugatan tersebut prematur. Karena selama pewaris masih hidup, tuntutan pembagian waris masih tertunda. Nah, begitu juga dengan tuntutan pembayaran utang yang belum jatuh tempo berdasarkan perjanjian. Nah, contoh lain ada di pasal 1243 dan pasal 1238 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau KUH Per. Menurut pasal 1243 KUH Perdata yang berbunyi penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan itu mulai diwajibkan bila debitur dinyatakan lalai dan tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan. Nah, di pasal 1238 KUH Per menyebutkan bahwa debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan. Nah, maka berdasarkan kedua pasal tersebut, maka debitur belum dapat digugat ke pengadilan atas wan prestasi jika debitur tersebut tidak dapat dinyatakan lalai berdasarkan pasal 1238 KUH Perdata tersebut. Oke, sekian informasi dari saya mengenai gugatan yang prematur. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.